Oke? Pilih mana? Yesus tersenyum atau setan yang tersenyum? Pilihan di tangan Anda. Kalau pingin Yesus yang tersenyum, pingin malaikat surga yang bersorak-sorai, rendah hatilah. Ampunilah saudara-saudarimu. Berdamailah dengan saudara-saudarimu. Berbuatlah baik. Berdoalah dengan tulus. Menjadi manusia yang rendah hati. Percayalah. Dengan rendah hati dan hidup bersama Tuhan, kita bisa melawan tipu daya setan. Yesus kau Andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam doa koronka, misa kerahiman ilahi, dan nanti kita akan beradorasi bersama. Dan tema misa pada hari ini adalah dengan rendah hati hidup dalam kuasa Allah. Karena bacaan pada hari ini, terutama dalam bacaan Injil, mengingatkan kita ada kuasa kegelapan yang bekerja. Ada kuasa setan yang bekerja di dunia ini. Merasuk, menyerang umat beriman. Nah, untuk melawannya, kita hanya bisa melawan dengan kerendahan hati bersama dengan Allah. Nah, marilah kita memeriksa batin kita, menyadari dosa dan kelemahan kita. Dan dengan rendah hati, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, adik-adik seminaris, dan juga segenap umat, Anda tahu berita terbaru sekarang? Tahu? Nggak tahu ya. Berita terbaru, Grace, new, terupdate. Belum tahu. Saya beritahu. Apa yang terjadi? Sedang ada demo di surga. Wow! Bukan hanya di Jakarta atau di mana ada demo, tapi di surga ada demo. Demo apa? Setan-setan pada demo, saudara-saudari. Sampai Santo Petrus, kepala Satpol PP Kerajaan Tuhan, Santo Petrus, di pintu gerbang surga. Setan-setan demo, saudara-saudara. Mengapa mereka demo? Mereka kehilangan pekerjaan. Wah, kenapa? Setan-setan kehilangan pekerjaan. Kenapa kehilangan pekerjaan? Mereka jadi pengangguran. Karena tugas setan adalah, kebiasaan setan adalah menggoda manusia. Tetapi sekarang manusia tidak usah digoda, sudah lebih jahat dari setan. Tidak. Saudara-saudara yang terkasih, enggak, ini joke. Just kidding. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa benar cerita tadi bahwa manusia lebih jahat dari setan? Ini pertanyaan penting. Bacaan hari ini, terutama dari bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa ada kuasa gelap yang bekerja, ada kuasa setan yang terus-menerus mengganggu manusia. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, saudara-saudara yang terkasih, juga adik-adik seminaris, anak-anak asrama. Saya mau bertanya, satu perbuatan setan yang harus kita tiru adalah apa? Nggak tahu kan? Hah? Setan. Mana setan taat? Setan itu, mana taat dengan Tuhan? Setan itu, saudara-saudari, satu perbuatannya yang patut kita tiru. Romo ini aneh, niru setan. Iya, satu saja. Yaitu apa? Tidak mudah menyerah, pantang menyerah, menggoda manusia. Sedangkan manusia baru bekerja sedikit, capek, menyerah. Baru berusaha sedikit, menyerah.
Setan tidak mudah menyerah dan terus-menerus dengan berbagai cara menggoda manusia. Pantang menyerah, never give up. Sedangkan manusia mudah menyerah. Hello. Nah, saudara-saudara yang terkasih, wah Romo ini kok mendukung setan? Tidak loh. Saya mengatakan satu hal, yaitu tidak mudah menyerah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tema misa pada misa keramat ilahi pada sore hari ini adalah dengan rendah hati kita hidup di dalam Allah. Nah, saudara-saudari, kalau kita tidak rendah hati, kita tidak bisa melawan tipu daya setan, kuasa setan. Karena apa? Kesombongan, amarah, emosi, iri hati itu adalah perlengkapan setan. Hello. Itulah adalah perlengkapan setan. Permusuhan, pertengkaran. Saudara-saudara, 24 tahun saya jadi imam, saya juga berjuang untuk mengerti arti ini. Apalagi Anda, mohon maaf, saya tidak merendahkan saudara-saudari. Tidak. Dan saya baru mengerti, saudara-saudari. Puji Tuhan saya ngomong ini kepada Anda, saya berbicara kepada Anda. Jadi Anda sudah diomongi, sudah diberitahu. Saya berjuang untuk menemukan ini, karena saya, waktu itu tidak ada yang memberitahu, saudara-saudari. Saya, hasil refleksi saya adalah, untuk menghadapi kuasa setan, tidak bisa kita mengandalkan otak cerdas. Tidak, karena setan lebih cerdas. Komputer yang paling canggih, setan lebih canggih dari komputer yang lebih canggih, yang paling canggih. Menghadapi setan tidak bisa menggunakan kekuatan, kesaktian. Setan lebih sakti, bro. Sis, oma opa, setan sakti sekali. Menghadapi setan itu harusnya bagaimana, Romo? Menghadapi setan tidak bisa kalau tidak dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan cinta kasih. Kejujuran, ketulusan, senjata Allah, kejujuran. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Saudara-saudari, inilah perjuangannya menghadapi kuasa kegelapan. Saya akhirnya juga menemukan, tidak mungkin kita mengandalkan kesombongan, kekuatan. Saya sadar betul itu. Nah, kriterianya apa? Bahwa kita dikuasai setan, atau kita ikut kuasa setan, atau kita mulai terpengaruh oleh setan. Kriterianya adalah, sebenarnya kalau saya ngomong begini, sebenarnya sama saja saya menampar diri saya sendiri. Menampar Anda juga sih. Kalau kita mudah marah. Nah, seneng nih anak-anak seminar ini. Berarti Romo nggak boleh marah ya. Berarti Anda boleh melanggar. Enggak gitu juga, careless. Nah, beda. Kalau saya Romo lulus ini, bukan marah-marah. Kalau marah-marah itu salah, tapi marah. Selesai. Pasti yang senior-senior yang kelas 3 pasti sudah tahu. Kalau saya marah, besoknya selesai. Betul atau betul? Saya tidak menendam. Saya tidak menendam. Biasanya setelah saya marah, besoknya saya traktir. Diobati, diobati. Jadi siap-siap saya marahi adik-adik. Saya banting dulu, smackdown. Masuk rumah sakit. Enggak bercanda. Ibu-ibu, bapak, ibu di rumah saya bercanda. Ini ada anak seminar, sekarang-kadang harus dibercanda sedikit. Nah, yang saya mau katakan adalah apa? Emosi, dendam, iri hati, kesombongan, kemarahan. Perhatikan. Itu adalah senjata setan. So, kalau suami marah dengan istri, hello para suami. Kalau istri marah dengan suami, hello para istri. Orang tua marah kepada anak, anak marah kepada orang tua, menantu dengan mertua. Ini yang sering terjadi, menantu dengan mertua. Saya beritahu, hello, Anda sedang ditimang sama setan. Anda ditimang, ada ding dung ding dak ding dung. Ini anak. Terus Anda pergi berdoa, setan senyum. Lu berdoa lu adorasi. Habis ini lu milik gue. Perhatikan saudara-saudari. Kalau tidak ada niat dalam diri, betul-betul rendah hati, hidup bersama Allah, doa Anda tidak ngefek. Karena apa? Anda tidak berdoa, Anda sekedar berdoa. Bahkan mungkin pura-pura berdoa. Kalau berdoa, sungguh-sungguh Anda memasrahkan diri, baru membuat tanda salib, setan lari terbirit-birit, saudara-saudari. Tetapi kalau Anda sekedar berdoa, meskipun Anda pegang rosario, ada apa-apa, karena Anda tidak berdoa, hati Anda tidak berdoa, hati Anda dipenuhi dendam, kebencian, amarah, percuma Anda berdoa. Saya beritahu,
Hello. Percuma. So, dalam kitab suci dikatakan, bila engkau benci dengan saudaramu, mau membawa persembahan, letakkanlah persembahan, berdamai dulu. Dan jangan ada kebencian dari mulut kita, hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, inilah cara menghadapi setan. Ialah, jangan ikuti amarahmu, jangan ikuti emosimu. Karena orang ingin melampiaskan emosi dan puas kalau sudah menghajar, memukul lawan. Sudah puas mengata-ngatain dengan mulut. Rasanya tidak puas kalau ngomong, kamu begini, binatang kaki empat dan sebagainya. Belum puas. Pertanyaan saya, sudah puaskah Anda kalau mengata-ngatai saudara Anda, membuli saudara-saudari Anda, menista saudara-saudari Anda? Sudah puaskah Anda? Dan apakah kepuasan itu membahagiakan Anda? Tidak. Tidak, saudara-saudari. So, berdamailah. Berdamailah. Berdamai. Dan ini penting, very important for all of you. Sangat penting. Peace be with you. Damai. Makanya saya suka sekali kan, buat dulu saya sekarang nggak dinyanyikan lagi sih. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Heaven shalom alehe. Heaven shalom alehe. Heaven shalom alehe. Heaven shalom alehe. Saudara-saudara yang terkasih, ku bawa damai. Dan ini benar, saudara-saudara yang terkasih. Juga anak-anak seminaris. Bawalah damai. Anda menjalani pendidikan di seminari, kalau Anda membawa damai, Anda tenang. Kerendahan hati, damai, dibimbing. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berjuang menghadapi kuasa kegelapan yang akan terus-menerus tidak jemu-jemunya menyerang, menghantam untuk semua manusia di dunia ini yang sudah diselamatkan oleh Kristus jatuh dalam dosa. Anda dan saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib menebus, menyelamatkan Anda. Itu setan tidak mau. Itu setan iri. Dia mau merengkuh Anda, merengkuh kita. Untuk apa? Jadi pengikutnya untuk sama-sama masuk neraka abadi. Ini masalahnya. Saudara-saudari yang terkasih, jangan mau kalah dengan kuasa setan. Tetapi bagaimana Romo menghadapinya? Saya sudah berdoa. Oke, Anda sudah berdoa. Tapi berdoalah sungguh-sungguh. Berdoalah dengan air mata Anda. Berdoalah dengan sakit Anda. Berdoalah dengan derita Anda. Tanpa satu kata pun mengeluh dan menyalahkan Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Berdoalah dengan kerendahan hati. Berdoalah dengan sungguh-sungguh humble. Berendah hati. Berdoa dengan hati Anda. Jangan berdoa dengan kebencian. Jangan berdoa dengan dendam. Jangan berdoa dengan kemarahan. Kalau Anda menyakiti orang, minta maaf. Kalau Anda melukai orang, minta maaf. Doakan musuh-musuhmu. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak umat pada saat konsekrasi. Kalau saya punya orang yang tidak menyukai saya, atau saya pernah menyakitinya, atau saya disakiti orang, pada saat konsekrasi saya mengangkat hosti, dan saya mengajarkan kepada umat, pada saat Romo mengangkat hosti, saya beritahukan kepada Anda, saudara-saudariku, pada saat Romo mengangkat tubuh Kristus dalam konsekrasi, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Itu kalimat dari Tuhan Yesus yang oleh para uskup, para pastor dalam konsekrasi diulang. Dan itu benar-benar menjadi kata-kata Tuhan sendiri. Dan pada saat Romo mengangkat tubuh Kristus dengan mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Bawa orang-orang yang pernah menyakitimu dalam doa itu.
itu serahkan. Tuhan, ku serahkan orang-orang yang menyakiti aku. Meskipun pada saat itu air mata keluar. Meskipun pada saat itu hati Anda pedih. Meskipun hati Anda tertusuk-tusuk. Karena Anda mengatakan doa itu. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, setan sudah terbirit-birit lari. Pada saat Anda mendoakan itu, setan terbirit-birit lari. Karena setan maunya Anda tetap dendam. Setan maunya Anda tetap benci. Setan maunya Anda tetap sakit hati. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat Anda menyimpan dendam, perhatikan baik-baik, Anda sudah jadi pengikut setan. Pada saat Anda punya kebencian, Anda sudah jadi pengikut setan. So, saya katakan hari ini, kalau Anda mau lepas jadi pengikut Kristus, hilangkan kebencian. Anda mengatakan, teori Romo nggak bisa. Inilah yang harus kita perjuangkan. Bisa. You can do it. Anda dapat melakukannya. Anda bisa melakukannya. Makanya saya suka lagunya itu kan. Aku bisa, aku pasti bisa. Kalau ku terus berusaha, bila ku gagal itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba terus, berusaha. Saudara-saudari, pada saat Anda tidak punya kebencian, pada saat Anda tidak punya dendam, pada saat Anda punya belas kasih, dan belas kasih mewarnai hidup Anda, pada saat cinta yang menguasai Anda, pada saat Anda betul-betul tersentuh seperti Tuhan Yesus, misericordia super turbam, hatiku tergerak oleh belas kasih, dan itu ada dalam diri Anda. Hatiku tergerak oleh belas kasih, hatiku tergerak oleh belas kasih. Kalau Anda mau marah, tahan bibir Anda, tahan mulut Anda. Kalau Anda mau menampar, tahan diri Anda. Nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna, saudara-saudara yang kasih. Tetapi kita yang tidak sempurna, kita belajar dari Sang sempurna, Tuhan sendiri, Sang Yesus kerahiman ilahi. Kita belajar, saudara-saudari yang terkasih. Amin, saudara-saudaraku. Berjuanglah. Jangan mau menjadi pengikut setan. Kalau sekarang Anda punya kebencian, ampuni saudara Anda, saudaraku. Saya tahu tidak mudah mengampuni. Saya tahu Anda bisa berkata, sulit Romo. Saya tahu. Semakin Anda mengatakan sulit, semakin setan tersenyum. Dan Tuhan Yesus menangis, saudara-saudari. Tetapi saat Anda mengatakan, ya Romo, saya siap mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang tersenyum, setan yang terbirit-birit, saudara-saudari. Oke? Pilih mana? Yesus tersenyum atau setan yang tersenyum? Pilihan di tangan Anda. Kalau pingin Yesus yang tersenyum, pingin malaikat surga yang bersorak-sorai, rendah hatilah. Ampunilah saudara-saudarimu. Berdamailah dengan saudara-saudarimu. Berbuatlah baik. Berdoalah dengan tulus. Menjadi manusia yang rendah hati. Percayalah. Dengan rendah hati dan hidup bersama Tuhan, kita bisa melawan tipu daya setan. Tuhan memberkati, berkah dalam. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda, atas dukungan, support, atensi Anda kepada kami dari Seminari Raja Damai Palangkaraya atau Seminari Rex Pasis Palangkaraya. Kita berjumpa kembali hari Minggu besok dalam misa Minggu jam 8 pagi. Tetaplah semangat menjaga kesehatan, tetaplah semangat berbuat baik, dan berusaha membiarkan kasih Allah berkarya dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan semoga kita sekalian, niat baik kita untuk berjuang melawan tipu daya setan dan mengikuti kehendak Allah, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi
Doa kurunka dan adorasi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.